Hai semuanya, kembali lagi di konten Gibah Sarsu. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas Kamen Rider Saber episode 47, yang dimana episode kali itu ada Wonder Red Book baru ya teman-teman. Dan juga ada sedikit cerita yang lumayan seru nih di episode 47 ini. Jadi langsung aja, kalau kalian penasaran kita mulai ke video guys. Nah, jadi ngelanjutin episode kemarin ya, dimana Toma tuh terjatuh ke dalam lubang di gedung ini. Jadi Toma di sini berhasil diselamatkan sama naga primitif ya, primitive dragon. Jadi kalau kalian tahu, primitive dragon itu ada seorang anak kecilnya di dalam bukunya itu. Jadi dialah yang menyelamatkan Toma ya. Di sini Toma pun langsung berubah jadi primitive dragon dan langsung melawan Storius dengan formnya ini. Form primitive dragon ini cukup keren sebenarnya, cuman sayang sekali gitu loh, jarang digunakan, dan sekarang akhirnya digunakan buat melawan Storius. Dan form ini tuh sebenarnya masih cukup kuat banget ya buat melawan Storius, cuman ada alasannya nanti kenapa tiba-tiba dia bisa kalah ya. Dan di sini masih dengan pertarungan Kenzan dan Espada yang melawan Lord of Wise atau ante-antenya Storius. Jadi di sini mereka bertukar Wonder Red Book buat mengeluarkan Hisatsu ya. Jadi supaya Lord of Wise ini kalah atau ante-antenya ini kalah, mereka harus menggunakan kekuatan yang si ante-antenya ini nggak diketahui gitu loh. Ya intinya harus pakai kekuatan yang nggak diketahui sama ante-antenya ini gitu loh. Dan kemudian Yuri di sini masih terus berjalan ya, masih terus membantu teman-temannya untuk menghealing ya teman-teman. Jadi di sini Yuri tuh lumayan berguna banget, sangat-sangat berguna, karena dialah yang ngeobatin gitu. Nah, kembali lagi kita ngebahas dari Primitive Dragon yang sebenarnya bisa ngalahin si Storius. Cuman waktu pertengahan pertarungan tiba-tiba kekuatan dari Wonder Red Book sudah mulai menghilang gitu. Jadi di sini kekuatan dari Primitive itu langsung hilang aja gitu, langsung kembali ke bentuk asalnya Toma gitu loh. Dia tuh nggak jadi Henshin gitu loh teman-teman. Dan untungnya di sini datanglah si Luna yang sudah menemui si Toma ya, supaya bisa mendapatkan kekuatan lagi. Dan Rintaro juga Kento membantu Toma juga di sini guys ya. Dan secara tiba-tiba juga di sini tuh pedangnya si Velsion atau si Mui Meken Kyomo ini datang ngebantu mereka juga di sini ya. Pedangnya tuh gerak sendiri guys ya. Dan kemudian Luna di sini menggabungkan dirinya dengan para Seiken dan berubah menjadi Wonder Almighty ya, buku baru di sini. Ya nggak ada bedanya sih sama Brave Dragon yang basic form, cuma di sini kekuatannya tuh lebih kuat Wonder Almighty, sudah jelas ya. Meskipun bentukannya masih sama Brave Dragon loh. Jadi si Wonder Almighty ini nggak bisa dibilang sebagai final form ya, karena final formnya itu kan Cross Saber. Sedangkan buat Wonder Almighty ini kita bisa bilang aja lah sebagai extra final form atau mungkin extra form di akhir series ya. Seperti itu guys. Jadi bukanlah final form ini ya. Jadi menurut gua si Wonder Almighty ini tuh OP banget ya, lebih OP daripada final formnya, karena dia tuh bisa ngesummon semua kekuatan dari para Wonder Red Book ya. Dan juga buat yang nanya kenapa sih Wonder Almighty ini nggak dimasukin aja ke Primitive Dragon, ya jawabannya karena bukunya ini panjang banget guys tuh. Kalian bisa lihat tuh drivernya si Toma yang penuh sama satu buku Wonder Almighty doang. Jadi ya nggak bisa gitu loh dimasukin ke slot yang ada di Primitive Dragon guys gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Dan si Wonder Almighty ini emang mungkin basicnya itu Brave Dragon biasa doang ya, yang ditambahin dengan beberapa kekuatan dari buku-buku lainnya yang menjadi kuat ya. Jadi bisa dibilang lebih kuat daripada Cross Saber. Dan akhirnya di sini Storius dikalahkan sama 3 rider utama kita ya, Saber, Blitz dan juga Espada dengan basic form mereka, yang dimana Toma tuh itemnya cuma berbeda doang ya sebenarnya. Jadi di sini si Storius pun langsung kalah dan menghilang gitu. Di sini muncul lagi lebih tepatnya ya, masa lalunya si Storius yang suka bercerita kepada warganya dia di sana mungkin. Ya seperti itu, dulu kan si Storius ini suka ngebuat cerita itu katanya. Dan buat Meisudo di sini masih ngetik terus sampai dunia ini perlahan menghilang tuh. Padahal udah menang kan ceritanya, tapi dunia tuh masih berakhir itu ya guys dibilangnya. Padahal di sini Storius kan udah kalah dan juga udah dapetin buku baru, tapi dunia tuh masih menghilang gitu loh. Kenapa? Nggak tahu sih. Jawabannya sih masih ada di sini. Kemudian sini si Toma tuh mendapatkan sebuah video-video virtual gitulah bisa dibilangnya. Mungkin ini dikirim sama fans Kamen Rider Jepang sana, yang dimasukin juga ke alur ceritanya Saber gitu loh. Jadi yang ngebuat video ini bisa masuk TV dan juga bisa masuk ke seriesnya Saber ya. Jadi ini tuh bisa dibilang sebagai referensi buat Toma yang mungkin kembali bersemangat dan juga kembali hidup gitu ya.
Dan setelah scene Toma yang itu tiba-tiba ada time skip gitu langsung menuju ke 1 tahun kemudian ya diceritakannya. Sebenarnya sih yang tadi tuh belum kelar nggak sih harusnya? Kan dunia itu menghilang. Tiba-tiba ada lagi setahun ke depannya lah, kok bisa? Coba guys tulis komentar kalian di kolom komentar, kok bisa tiba-tiba dunia yang udah hilang itu setahun ke depan nih muncul lagi ya? Padahal kan tadi tuh udah ada scene ya dimana dunia itu benar-benar hilang gitu loh. Ya masih dipertanyakan sih, cuman kalau menurut gua katanya si Kento tuh di sini Toma tuh yang menghilang ya, dan dunia pun terselamatkan katanya. Meskipun tadi ada scene yang dimana dunia itu melenyapkan semuanya, tiba-tiba hitam aja semuanya gitu loh. Ya tapi gimana ya, agak membingungkan, cuman ya udah aja gitu loh, Toma yang hilang kemudian dunianya terselamatkan gitu katanya si Kento. Dan karena si Wonder Wall-nya ini tuh udah kayak nggak fungsi lagi gitu, jadi si Wonder Rider Book dan juga pedang-pedangnya ini tuh udah nggak bisa dipakai lagi, jadinya semuanya tuh ditaruh gitu guys, nggak bisa dibuka Wonder Rider Book-nya gitu. Dan kemudian sini juga ada scene keluarganya Pak Ogami yang lagi santai-santai gitu, karena ya dunia tuh udah terselamatkan dan masa depan udah terjadi gitu guys ya. Di sini juga ada pidatonya si Meisudo yang membicarakan tentang bukunya si Toma gitu ya, intinya apresiasi ke Toma lah ya. Dan sini akhirnya muncul juga nih yang ada di opening ya. Ternyata openingnya itu memberi kita spoiler dari awal gitu loh ternyata ya. Jadi di sini Toma ternyata lagi menulis cerita di tempat bukunya yang ada di Wonder Wall gitu guys. Cuma di sini bedanya Wonder Wall yang dihuni Toma itu berbeda dengan Wonder Wall-nya yang dulu ya. Jadi yang sekarang tuh lebih rame gitu loh Wonder Wall-nya guys. Ya, bagus juga sih ini ceritanya. Dan buat si Tomanya ini waktu dia kembali ke bumi gitu, semuanya pun langsung kembali ya, orang-orang yang menghilang gitu. Contohnya kayak si Yuri ini tiba-tiba nongol lagi di sini ya, padahal cuma pedangnya doang yang ada tadi, karena si Toma tuh datang ke bumi lagi gitu. Dan juga waktu penontonnya si pidatonya Meisudo juga pada panik gitu, nelponin, wah orang yang hilang ini kembali lagi ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada Hyuma Gear ya teman-teman yang muncul di seriesnya Saber. Apakah era Rewa ini tuh sebenarnya satu dunia ya, jadi nggak berpecah-pecah gitu setiap tempatnya si Kamen Rider gitu loh. Di sini tiba-tiba ada Hyuma Gear, kan aneh guys ya nggak sih? Padahal ceritanya tentang buku atau Wonder Wall gitu, tiba-tiba ada teknologi. Why? Ini masih menjadi pertanyaan sih. Cuman kalau misalnya kita nggak mau ngambil pemikiran yang berat, kita anggap aja ini tuh Hyuma Gear yang numpang lewat ya. Sebenarnya sih Hyuma Gear itu orang penting di seriesnya Saber atau orang penting di belakang seriesnya Saber. Jadi dia tuh kalau nggak salah tuh penulisnya, salah satu writer di seriesnya Saber ya, yang muncul di sini sebagai Hyuma Gear ya. Cuman muncul doang mungkin, atau mungkin dia bakal nyambung ke movie nanti gitu. Menarik ya. Dan kemudian waktu Toma pulang, semuanya pun menyambut kedatangannya si Toma ini. Dan orang-orang yang di Wonder World juga, atau orang-orang yang dulunya tinggal di Wonder World juga menyambut si Toma gitu loh. Sebenarnya tempat kamu tuh bukan di sini ya, katanya si Bartz ya. Dan di sini si Bartz tiba-tiba potong rambut ya. Apakah ini syutingnya berarti baru-baru ini dong kalau gitu? Kok tiba-tiba potong rambut di Wonder Wall gitu, padahal sebelumnya belum potong rambut ya. Agak lucu sih. Dan sini buku Wonder Story itu tiba-tiba membuat halaman baru lagi ya, yang dimana halamannya ini sebenarnya merupakan halaman yang ditulis sama Toma gitu loh, karena dulu belum ada takdir yang ini gitu loh, belum ada halaman yang ditakdirkan sebagai yang ini gitu katanya di trivianya guys. Dan series Kamen Rider Saber masih belum berakhir ya katanya di endingnya ini. Wah lumayan menarik ya. Kenapa masih belum berakhir? Karena masih ada sambungannya di next episode minggu depan. Jadi bisa dibilang ini 47 tuh sebenarnya endingnya, cuman di episode 48 itu menceritakan spesial isu atau spesial kejadian spesial lah bisa dibilangnya. Isu itu kan kayak kejadian dulu ya guys ya. Jadi sana tuh ada muncul cameo Kamen Rider Revice ya teman-teman. Jadi cukup menarik banget. Kita harus nunggu nih cameo-nya si Revice di Saber ini guys. Dan untuk review di episode minggu depan sebenarnya tuh udah gue bahas juga di konten Gibasatsu gue yang sebelumnya. Jangan lupa dicek ya teman-teman, atau kalian bisa klik linknya yang ada di pojok kanan atas ini, atau linknya ada di pin komentar di bawah ya. Oke, jangan lupa mampir. Dan sekali lagi nih hal yang harus mungkin gue luruskan ya. Jadi si Wonder Almighty ini bukanlah final form, cuman kita bisa sebutnya sebagai extra form di akhir episode ya. Jadi extra form ini udah ada dari zamannya Bill kita bilangnya. Kalau di Bill tuh ada form yang namanya Rabbit Dragon sebagai CGI doang munculnya, dan itu juga banyak diprotes guys. Kemudian di eranya Zero One juga ada Realizing Hopper yang cuma muncul CGI FF doang, padahal
suite-nya atau kostum itu masih sama kayak si basic formnya ya, mirip kayak Saber lah. Cuman di Saber kalian itu juga masih sama kayak basic formnya, extra form ini yang muncul di akhir episode. Cuman bedanya dia itu punya item baru buat jualan guys. Jadi emang jangan terlalu dipermasalahkan lah ya. Final formnya itu tetap cross saber ya kalau gue bilangnya. Dan ternyata kita tuh udah di spoiler dari awal tentang openingnya ini ya. Jadi sempat gue bahas juga tadi di menit-menit pertengahan juga. Sebenarnya si openingnya itu muncul lagi di scene, atau bisa dibilang scene episode akhirnya ini muncul di opening guys. Jadi emang udah di spoiler dari awal aja. Cuman penempatan scene-nya itu lumayan bagus banget ya, bener gak sih kalau kata gue. Dan kemudian kalau kita bisa tahu tadi kan muncul tuh extra form, cuman bentukannya masih basic form. Jadi semua orang sudah menduga-duga ya, kemungkinan besar di revise juga bakal seperti itu karena mereka sama-sama era Rewa dong. Karena era Rewa yang pertama aja udah kayak begitu guys ya, Realizing Hoppernya ini yang dimana ada item baru cuman bentukannya masih basic form gitu loh. Saber juga kayak begitu, ada item baru cuman bentukannya masih basic form. Jadi kemungkinan besar revise apakah bakal seperti itu atau enggak ya. Jadi misalkan revise bakal seperti itu juga, wah parah banget sih. Udah ketebak sih kalau kayak begitu caranya ya. Semoga revise memiliki kesan yang berbeda lah dengan era-era Rewa yang lainnya. Masa monoton terus ya? Masa ntar di akhir episode bakal muncul lagi basic formnya, agak aneh gak sih kalau kata gue. Jadi mungkin itu dia dari episode kali ini. Kalau menurut gue sih rating buat Saber ini 8 lah ya. Lumayan oke buat ditonton, lumayan worth it lah. Cuman ada beberapa hal yang gak worth it, nanti gue bakal bahas di video yang berbeda mungkin ya. Jadi itu dia, silahkan komen mendapatkan di kolom komentar berapakah nilai buat kamera Saber series ini, dan apakah Saber ini worth it buat tonton atau enggak. Silahkan komen di kolom komentar banyak-banyaknya guys ya, oke. Jadi kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, jangan lupa di like videonya. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe, dan bantu gua nge-share video gua ke teman-teman kalian atau mungkin ke tongkrongan kalian atau terserah kemana aja. Intinya bantu gua, bantu supportnya, dan sampai jumpa di konten Gibah selanjutnya. Pasti gue bakal bahas juga kok, oke? Jadi tunggu aja, bye bye.